A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Abi Zarif Ali dengan nomor induk mahasiswa 210860053. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Ismail SM MAG tentang 5 ayat dan 5 hadis yang berkaitan dengan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pendidikan. Surat pertama yaitu Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berdirilah ke lapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Nilai atau makna pendidikan yang terkandung di ayat ini yaitu, yang pertama, keutamaan bagi orang-orang yang beriman untuk berlapang dada dan mentaati perintah atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang kedua, ilmu dan iman akan mendidik jiwa untuk bermurah hati, taat dan patuh untuk menghantarkan seseorang muslim kepada derajat lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan balasan yang akan dapatkan yaitu diberikan kelapangan di dalam hidupnya. Yang ketiga, adab menuntut ilmu. Selain taat kepada guru atau memberi ilmu, kita juga berusaha untuk mendekat kepada guru agar lebih jelas melihat dan mendengarkan ilmu yang diberikan. Yang keempat, memberi kelapangan duduk kepada peserta majelis lainnya untuk sama-sama menuntut ilmu di dalam majelis tersebut. Surat yang kedua yaitu surat Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Dan diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutin kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 31. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam ayat ini yaitu, yang pertama, ketika seorang beriman haruslah dilandaskan dengan akal pikiran yang sehat dan cerdas. Yang kedua, peranan ilmu pengetahuan sangatlah penting, baik ilmu pengetahuan kepada keimanan, keesaan kepada Allah maupun rukun iman lainnya. Yang ketiga, maksud dari mencari atau menuntut ilmu di sini yaitu kita berusaha untuk memperoleh segala macam ilmu dengan segala cara. Misalnya, baik kita seperti menanya, memperhatikan, mendengarkan, mempelajari, ikut-ikut kajian, dan yang lainnya. Ayat yang ketiga yaitu surat Shad ayat 29 yang berbunyi, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakan liyudabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Quran Surah Shad ayat ke-29. Nilai-nilai pendidikan yang dapat kita ambil adalah pendidikan ketauhidan, yang artinya anak harus dibimbing agar bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendidikan akhlak, yaitu maksudnya anak dididik tersebut harus memiliki akhlak terpuji, baik kepada Allah ataupun kepada ciptaan-ciptaannya. Pendidikan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi, anak didik harus bersifat konstruktif bagi perbaikan kehidupan masyarakat. Kemudian, yang terakhir adalah pendidikan kesabaran. Artinya, harus diupayakan agar anak didik memiliki kesabaran dan keuletan dalam setiap aktivitasnya. Surat yang keempat yaitu An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum yatadzakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Nilai dan kandungan ayat ini adalah, para pakar sebagian meletakkan ayat ini adalah ayat yang paling sempurna di dalam penjelasan segala aspek kebaikan dan keburukan. Allah berfirman sambil mengukuhkan dan menunjuk langsung dirinya dengan nama yang paling teragung, guna menekankan pentingnya pesan-pesannya bahwa sesungguhnya Allah secara terus-menerus memerintahkan siapapun di antara hamba-hambanya untuk berlaku adil dalam sikap, ucapan,
dan tindakan walau terhadap diri sendiri, dan menganjurkan untuk berbuat ihsan, yakni lebih utama dari keadilan, dan juga pemberian apapun yang dibutuhkan dan sepanjang kapanpun dengan tulus kepada kaum kerabat. Dan Allah melarang segala macam dosa, perbuatan keji yang amat dicela oleh Allah, agama, dan akal sehat seperti zina dan homoseksual. Demikian juga kemungkinan, yakni hal-hal yang bertentangan dengan adat istiadat yang sesuai dengan nilai-nilai agama, dan melarang juga penganiayaan, yakni segala sesuatu yang melampaui batas kewajaran. Dengan perintah dan larangan ini, dia memberi pengajaran bimbingan kepada kamu semua menyangkut segala aspek kebajikan agar kamu dapat selalu ingat dan mengambil pelajaran yang berharga. Ayat surat yang kelima yaitu surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyunfiru kaffah walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Nilai atau makna pendidikan yang terkandung dari ayat tersebut, yakni yang pertama, ayat ini menunjukkan pentingnya menuntut ilmu, tafaqquh fid din. Yang kedua, harus selalu ada segolongan umat yang konsentrasi menuntut ilmu, bahkan dalam kondisi perang sekalipun, ketika perangnya adalah fardu kifayah. Di dalam kaum, kabilah atau perkampungan, wajib ada seorang yang menuntut ilmu, sehingga perkampungan itu tidak dilanda dengan kebodohan. Lalu yang ketiga yaitu, di setiap kaum, kabilah atau perkampungan juga harus ada yang berdakwah dan memberikan peringatan. Yang keempat yaitu, misi orang menuntut ilmu, tafaqquh fid din, adalah mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Tak hanya belajar untuk dirinya sendiri, tetapi memiliki misi, dakwah, dan juga tarbiyah. Yang keenam yaitu hadis tentang pendidikan yang berbunyi, an Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu ilman sahlallahu bi tariqan ilal jannah, rawahu Muslim. Yang artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nilai atau makna pendidikan yang terkandung dari hadis tersebut adalah Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga bagi para penuntut ilmu. Ada 4 makna. Yang pertama, menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, dengan menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan memudahkannya masuk ke dalam surga. Yang kedua, menuntut ilmu adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah. Hidayah inilah yang mengantarkan seseorang pada surga. Kemudian yang ketiga, yaitu menuntut ilmu akan mengantarkan pada ilmu lainnya, yang dengan ilmu tersebut akan mengantarkan pada surga. Yang kelima, dengan ilmu Allah akan memudahkan jalan yang nyata menuju surga, yaitu saat melewati sirat, sesuatu yang terbentang di atas neraka menuju surga. Hadis kedua yang berkaitan dengan ilmu yaitu an Rasulullah SAW, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Rawahu Ahmad. Artinya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Nilai atau makna pendidikan yang terkandung dari hadis tersebut yaitu menjelaskan betapa pentingnya ilmu. Siapa yang menginginkan dunia ini, ia harus menguasai ilmu. Dan juga siapa yang menginginkan akhirat, ia juga harus menguasai ilmu pengetahuan. Dari situ bisa disimpulkan bahwa ilmu tersebut dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ilmu juga sangat penting bagi manusia. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk terus menuntut ilmu, karena ilmu sangat bermanfaat untuk kehidupan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Hadis yang ketiga yaitu an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Hadis rawahu Ibnu Majah. Yang artinya, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kandungan nilai dari hadis tersebut yaitu setiap umat Islam diwajibkan menuntut ilmu, dikarenakan agar dalam beribadah dapat mengetahui ketentuan dan mana yang baik dan mana yang salah dalam menjalaninya.
sehingga kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah dan mengetahui ilmu-ilmu tentang beribadah. Hadis keempat yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabtaghi lil jahili an yaskuna ala jahlihi wala lil alimi an yaskuna ala ilmihi, rawahu Tabarani. Yang artinya, tidak pantas bagi orang yang bodoh itu mendiamkan kebodohannya, dan tidak pantas pula orang yang berilmu mendiamkan ilmunya. Hadis riwayat At-Tabarani. Nilai atau makna pendidikan yang terkandung dari hadis tersebut, yaitu hadis tersebut menjelaskan bahwa orang yang bodoh tidak pantas mendiamkan kebodohannya. Maksudnya, orang bodoh tersebut harus berusaha dan tidak pasrah begitu saja dengan apa yang terjadi padanya. Sedangkan tidak pantas bagi orang yang berilmu tapi tidak mengamalkannya. Hal itu sama saja seperti berbohong, karena ilmu yang sesungguhnya ialah disebar dan diamalkan agar tidak hanya berguna untuk dirinya sendiri, melainkan juga berguna bagi orang lain. Hadis yang kelima yaitu berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabul ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'u, rawahu Tabarani. Artinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang keluar untuk mencari ilmu maka ia berada di jalan Allah hingga ia kembali. Hadis riwayat At-Tabarani. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini yaitu yang pertama, belajar untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Belajar untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan pendidikan merupakan jalan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita mencari ilmu, maka kita berada di jalan yang benar dan diridhai Allah hingga kita pulang dari menuntut ilmu atau majelis ilmu tersebut.